Oke, selamat datang kepada kakak-kakak sekalian. Sebentar lagi kita akan mulai kelasnya ya. Di sini saya mau mengucapkan selamat datang, welcome to Career MC Class Spesial Ramadan. Nah, kakak-kakak sebelumnya saya ingin meminta kakak-kakak untuk bisa on cam terlebih dahulu ya, supaya kelasnya itu bisa lebih interaktif. Wah, Masya Allah udah ada Kak Eva, Kak Wahyu, Kak Gilang nih yang on cam. Mungkin boleh nih ya kakak-kakak yang lain juga on cam juga ya, jika memungkinkan. Oke, kakak-kakak sambil menunggu kakak-kakak yang lain. Oh ya, sebelumnya saya izin ya mau manggil kakak-kakak supaya lebih dekat aja ya, supaya lebih akrab. Sebelumnya di sini saya mau tahu dong kakak-kakak tuh asal daerahnya dari mana sih? Boleh mungkin ditulis di kolom chat ya, nama dan nggak usah nama, asal daerah dan tulis siap jadi MC lamaran. Coba dong kakak-kakak. Oke. Gimana nih kakak-kakak? Tangerang, oke Kak Fitri Sylvia nih dari Tangerang ya, Masya Allah. Mana lagi nih? Oh ada yang dari Bekasi, Masya Allah. Jakarta juga ada nih ya, Masya Allah banget nih. Ada nggak sih yang dari Depok nih kira-kira? Ada nggak ya? Oke, soalnya saya juga dari Depok nih kebetulan ya, kayak gitu. Atau ada lagi nggak sih yang lebih jauh gitu dari Bekasi ke Tangerang ya? Tuh, Masya Allah. Madiun, Masya Allah keren banget ya. Lumayan jauh nih dari Jabodetabek, Madiun ya. Masya Allah. Semangat banget ya kakak ini, Kak Gilang ya, untuk belajar menjadi MC yang baik dan benar, ataupun MC profesional itu kayak gimana. Ya ada lagi nih kira-kira asal daerahnya nih. Atau udah semua nih? Oh ya, sebelumnya kakak-kakak saya izin mengingatkan ya, jangan lupa untuk menyalakan kameranya supaya Zoom kita kali ini itu akan lebih hidup dan juga lebih interaktif nih. Karena jangan sampai nih ketika kita Zoom nih, kita off cam, tahu-taunya diem-diem kita ketiduran lagi tuh. Sayang banget ya, kita jadi nggak mendengarkan materi dengan secara maksimal gitu. Sayang banget ilmu-ilmunya yang kebuang kalau misalnya kita nggak mendengarkan dengan baik gitu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan catatannya. Karena kalau kata Imam Syafi'i itu ilmu itu adalah buruan dan tulisan itu adalah ikatannya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Dan kalau misalnya nanti tiba-tiba lupa nih materi yang disampaikan sama Coach Isan nih, kita bisa lihat lagi deh catatannya tuh kayak gimana. Jadi jangan lupa untuk disiapkan ya kakak-kakak. Oke, sebelum kita mulai, saya izin pantun terlebih dahulu ya. Jalan-jalan ke pasar Keramat, jangan lupa membeli bantal. Selamat datang kakak-kakak hebat yang siap jadi MC profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua dan selamat bertemu kembali di Karir MC Online Class spesial bulan Ramadan di sesi keempat dengan tema belajar jadi MC lamaran. Program ini adalah program khusus dari Karir MC Academy yang akan berjalan selama 6 kali pertemuan dengan total 9 jam pembelajaran untuk membantu kamu yang ingin terus terjun menjadi MC profesional. Seperti biasa ya, tak kenal maka kenalan. Jadi perkenalkan, nama saya Fitri Laila yang akan menemani Anda sebagai MC pada malam hari ini. Oke, kepada kakak-kakak, sebelum masuk ke materi nih, saya mau tanya dulu nih, kira-kira siapa sih yang udah pernah jadi MC lamaran? Boleh dong ketik 1 kalau misalnya udah pernah, dan ketik 2 kalau misalnya belum pernah. Ayo, siapa yang udah pernah? Coba ketik 1. Yang belum pernah ketik 2. Ayo kakak-kakak, mungkin Kak Isna, Kak Zakia belum, Kak Vicky belum, Kak Gilang belum, Kak Sofia belum, Kak Bilkis, oh Kak Bilkis udah nih. Masya Allah, Kak Bilkis boleh dong tanya-tanya, kakak bisa unmic kah? Kak Bilkis? Halo Kak, Halo Kak Bilkis. Kak Bilkis, gimana nih Kak pengalaman kakak menjadi MC lamaran? Kira-kira apa sih tantangan yang pernah kakak alami gitu menjadi MC lamaran? Boleh dong sharing-sharing ke teman-teman yang belum pernah?
Oke, sebelumnya terima kasih Kak Fitri dan mohon izin Coach Isan dan teman-teman. Sharing pengalaman aku terkait pernah jadi MC lamaran itu apa ya? eh, tidak semenegangkan waktu menjadi MC akad karena kan lebih sakralnya itu kan akad ya kalau aku pribadi gitu. Nah, mungkin MC lamaran ini masih dibilang bisa formal tapi masih tidak terlalu kaku banget lah kayak gitu karena nanti kan kalau aku mimpin MC lamaran itu nanti akan ada games gitu. Itu sih Kak kurang lebihnya. Masya Allah, terima kasih Kak Bilkis. Keren banget ya, ternyata Kak Sama Bilkis tuh udah Kak. pernah mandu MC lamaran juga, akad juga ya. Berarti Masya Allah banget nih pengalamannya. Tapi masih mau ya tetap mencari ilmu meskipun kakak tuh udah punya pengalaman. Itu keren banget sih Kak, kayak gitu. Oke, mungkin Kak Wahyu kali ya. Kak Wahyu ternyata udah pernah nih jadi MC lamaran nih. Boleh Kak pengalamannya Kak sharing-sharing ke kita-kita? Gimana sih tantangan gitu ataupun kayak kelebihannya apa sih Kak gitu? Boleh? Iya, sebenarnya thank you ya Kak Fitri sebelumnya. Sebenarnya waktu itu jadi MC lamaran itu dadakan sih gitu kan. Asal tembak lah waktu itu ada temen yang memang butuh gitu kan. Mungkin karena saya suka bawain MC di kantor gitu kan, MC informal di kantor, mungkin dia pernah lihat dan pada akhirnya mempercayakan saya gitu. Terus terang saya belum pernah sama sekali sebelumnya jadi MC lamaran dan itu pengalaman saya pertama dan ya saya cari-cari info lah dari YouTube, dari apa namanya dari Google gitu kan gimana caranya segala macam. Jadi memang otodidak banget gitu. Nah, di sesi ini justru saya pengen dapat sesuatu hal yang lebih insight-insight yang lebih dalam gitu ya, bagaimana cara menjadi MC yang profesionalnya gitu. Jadi yang kemarin alhamdulillah sih ya secara otodidak dan alhamdulillah lancar kita bawakan. Ya cuma mungkin ya akan beda kalau kita udah tahu ilmunya sebenarnya gitu sih. Wah, Masya Allah. Terima kasih Kak Wahyu, betul banget ya. Eh, kita awal-awalnya mungkin masih bingung kali ya, tapi ketika ikut pelatihan ini kita akan lebih menambah lagi ilmu kita dan juga kita udah siap nih untuk menjadi MC profesional nih ke depannya. Oke, mungkin kita langsung ya. Di sesi ketiga ini kita akan belajar nih terkait dengan MC non form MC lamaran yang hikmah tuh kayak gimana tapi tetap santai seperti itu ya, penuh improvisasi dan juga interaktif gitu. Dan malam ini kita akan bergeser nih ke momen yang lebih personal yaitu acara lamaran gitu. Kemarin MC non formal, sekarang kita beralih ke MC lamaran. Nah di MC lamaran ini, di acara lamaran ini suasananya itu hangat gitu ya, tapi kenyamanan itu wajib. Disinilah kita belajar bagaimana cara menjadi MC lamaran yang menyenangkan. Menyenangkan tapi tanpa berlebihan, hangat tanpa kehilangan etika, dan juga cair tanpa mengurangi wibawa. Untuk itu, marilah kita belajar langsung nih dari founder karir akademi kita, sekaligus praktisi MC yang sudah berpengalaman selama 7 tahun. Langsung saja, marilah kita sambut dengan penuh semangat coach kesayangan kita, yaitu Coach Isan Kamil. Kepada coach, kami silakan. Baik, terima kasih Fitri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini udah pertemuan keempat kita. Dan kita masuk ke minggu kedua Ramadan ya kayaknya ya. Semoga puasanya pada lancar-lancar ya, nggak ada yang batal kan? Udah pada gede masa batal sih ya. Oke, baik rekan-rekan, sekali lagi Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program spesial Ramadan Career MC Academy. Dan kita lanjut ya ke sesi belajar MC lamaran. Kalau kemarin kita udah mulai belajar yang umum-umumnya, yaitu tentang MC formal, MC semi formal, MC informal. Sekarang kita mulai ke yang lebih spesifik sebenarnya. Kalau minggu depan kita belajar MC akad, kita mulai ke yang tadi dibilang sama Kak Bilkis. MC lamaran tuh sebenarnya dibilang formal, tapi juga lebih santai sebenarnya. Jadi bisa dibilang nih acaranya semi formal. Jadi kita mulai ke yang santai-santai dulu. Sebelum nanti besok kita mungkin akan kembali belajar jadi MC formal di sesi MC akad. Tapi sebelumnya saya disclaim dulu ya teman-teman ya. Ini baik lagi karena sesi kita 1 jam setengah dan ini materinya sebenarnya juga
satu hari juga, khusus satu hari kalau di offline-nya. Jadi banyak beberapa materi yang saya potong, yang saya coba bikin gimana caranya biar teman-teman dalam waktu kurang lebih 1,5 jam bisa dapat materi ini secara maksimal. Dan juga ada beberapa video sih yang saya nggak tampilin di sesi online kali ini karena kayaknya bahaya kalau saya share di online, mendingan di offline. Buat contoh sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan mulai ke mengenal acara lamaran. Saya mungkin nggak akan bahas definisinya ya, karena saya yakin teman-teman juga udah tahu lah apa sih definisi lamaran. Ya, lamaran kan teman-teman juga sebagian ini dari wajah-wajahnya udah lamaran semua kayaknya nih ya. Bahkan udah ada yang punya anak 2 kali ini. Ya, jadi nggak usah dibahas ya. Jadi definisi udah bisa dicari di ChatGPT atau di Google. Jadi intinya kita akan mulai mengenal lebih dalam lagi untuk acara lamarannya. Nah, sebenarnya kalau di offline-nya itu kita akan bahas 2 hal. Yang pertama, susunan acaranya. Yang kedua, beberapa teknik atau cara pembawaan di beberapa part-part dalam acara lamaran. Cuma saya nggak tahu kita bisa coba maksimalkan di sesi prakteknya atau enggak. Cuma yang pasti kita akan mulai dari secara umumnya dulu nih terkait susunan acaranya biar teman-teman nanti kalau ada kesempatan diminta jadi MC lamaran dadakan, seenggaknya udah dapat gambaran. Nah, kita mulai dari tugasnya dulu nih. Kalau di awal itu kan saya jelasin bahwa kita disebut MC profesional itu kalau bisa menjalankan 4 tugas sebenarnya ya. Cuman aslinya sih 3 tugas. Yang tugas keempat kemarin tuh tambahan aja dari saya. Yang pertama itu memandu acara, kedua menghidupkan suasana, ketiga memastikan acara berjalan dengan lancar. Cuma ternyata ketika saya coba terjun jadi MC wedding ataupun MC lamaran, kita sebagai MC ternyata dapat tugas tambahan teman-teman. Yaitu secara nggak langsung kita diminta atau dituntut jadi yang namanya semi organizer. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita di-hire sama calon klien untuk acara lamarannya atau acara pernikahannya, nanti ketika sudah deal, kita tuh akan bantu mereka bukan hanya di hari H aja pada saat memandu acaranya, tapi kita bantu mereka dari persiapan acaranya, yaitu dari menyusun, ya dari membuat susunan acaranya dan lain-lain lah. Nah, biasanya bakal banyak konsultasi tuh klien ke kita sebagai MC walaupun sebenarnya itu bukan tugas kita, itu tugasnya dari wedding organizer. Nah, cuma entah kenapa siapa yang bikin industrinya jadi kayak gini saya nggak tahu, tapi inilah pengalaman nyatanya teman-teman. Ketika nanti teman-teman jadi MC akad ataupun MC lamaran kalau tanpa wedding organizer. Jadi secara nggak langsung kita bertugas jadi semi organizer. Ingat ya, semi organizer. Berarti bukan berarti semuanya kita handle, tapi hanya beberapa bagian aja. Contoh persiapan acara. Dari kita diskusi soal susunan acaranya mau kayak gimana dan lain-lain. Nah, di hari H sebenarnya kadang tuh banyak MC yang lupa. Lupanya apa? Lupanya adalah jadi pengennya semuanya tuh di-handle kayak WO. Padahal ingat tugas kita sebagai pemandu acara di beberapa bagian harusnya kita tuh butuh perpanjangan tangan, yaitu panitia keluarga lah dari klien supaya kita jadi MC tuh fokus mandu aja, enggak gerak-gerak ke sana ke sini. Nah, yang paling lucu nih yang sering-sering lihat adalah ada MC pengen setiap momennya itu pakai musik kan. Jadi setiap nanti kedatangan dari keluarga calon tunangan pria pakai musik, nanti ketika datang si calon tunangan wanita pakai musik, nanti ketika pasang cincin pakai musik dan lain-lain. Ini konteksnya tanpa WO ya. Akhirnya dia jadi ribet sendiri tuh. Jadi dia mandu juga, ngatur musik juga. Padahal aslinya kalau nggak memungkinkan nggak usah teman-teman. Ingat tugas kita memandu acara gitu loh. Misalnya nih teman-teman ada konsep atau udah diskusi sama klien, Kak kalau bagus tuh pakai musik dan lain-lain bla bla bla. Cuman di hari H ternyata nggak ada saudara dia yang bisa bantu play musiknya atau kita nggak bawa orang bantuan lah. Atau orang soundnya nggak kooperatif sama kita. Nah, jangan sampai gara-gara kita incer musiknya, kita jadi ninggalin kewajiban kita sebagai MC. Jadi ketika kita mandu, kita malah bolak-balik ngurusin sound. Itu kita bukan sebagai MC namanya, kita udah kayak WO. Jadi ingat teman-teman, ingat tupoksi kita sebagai MC itu sampai di mana gitu. Kalaupun ada tambahan-tambahan yang ingin kita adain di acara tersebut, boleh kalau memungkinkan.
kalau enggak jangan dipaksakan. Nah, tadi juga saya sempat bahas kan terkait calon tunangan pria dan calon tunangan wanita. Nah, ini sebatas singkatan aja sebenarnya teman-teman. Jadi banyak ada sih beberapa konten saya lihat tuh semi-semi perdebatan lah. Jadi sebenarnya dipanggilnya apa nih? Kalau misalnya orang lamaran, dipanggil CPP CPW kah? Dipanggil CTP CTW kah? Atau dipanggil nama? Nah sebenarnya ini tuh adalah hal yang nggak perlu diperdebatkan teman-teman. Kenapa? Karena itu kan hanya sebuah singkatan ya. Kalau saya pribadi, saya pakainya adalah CTP CTW, tapi itu hanya untuk pendataan aja. Data di draft susunan acara yang saya kasih ke klien. Kenapa pakainya itu? Karena kalau sebutannya calon pengantin pria atau calon pengantin wanita, itu kan tandanya udah selesai lamarannya. Jadi kalau belum lamaran kan berarti namanya belum calon pengantin dong. Ya kan? Nah, jadi biasanya saya pakai istilahnya CTP, CTW. Tapi di hari H, pas acara, saya nyebut nama, teman-teman. Nggak nyebut misalnya, selamat datang keluarga besar dari calon tunangan pria, enggak. Saya nyebut nama aja, selamat datang keluarga besar dari Doni Josra dan putra dari bapak bla bla bla. Itu lebih enak sebenarnya, biasanya. Jadi ibaratnya istilah-istilah tadi itu hanya buat tertulis aja gitu loh. Jadi bukan jadi part yang akan kita selalu sebutkan ketika di hari H berlangsung. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang susunan acaranya. Nah, bagi yang belum pernah jadi MC lamaran, saya yakin teman-teman udah ngerasain acara lamaran juga kan. Nah, sebenarnya buat susunan acaranya tuh lebih fleksibel. Nah, yang saya tampilkan ini adalah susunan acara yang template sebenarnya teman-teman. Jadi dimulai dari keluarga cowok datang, MC buka acara, habis itu ada sambutan, terus nanti kita menghadirkan si cewek, ada games kecocokan itu opsional dan lain-lain. Nah, kita bahas per sesi aja biar gampang. Nah, biasanya durasinya berapa lama sih? Kalau normalnya itu 2 jam udah kelar. 1 jam tambahannya tuh buat makan-makan. Jadi acara intinya tuh paling 1 jam tuh udah beres teman-teman. Tapi kalau sampai closing mungkin 2 jam lah. Lebihnya itu tinggal makan-makannya doang sebenarnya. Nah kita mulai dari per sesi aja ya. Nah biasanya nih dimulai dari keluarga cowok datang teman-teman. Nah di sesi ini tugas kita ngapain? Kalau kita tanpa WO. Sebelum sesi ini dimulai, yang perlu kita pastiin adalah pertama, kita mesti briefing dulu nih ke keluarga si cewek. Kita briefing keluarga cewek, nanti prosesi penyambutannya tuh bakal kayak gimana. Biar nanti mereka nggak bingung ketika keluarga cowok datang. Kita jelasin nanti prosesi nyambutnya kayak gimana. Nah, karena ini bukan acara akad nikah, jadi kan nggak ada pengalungan melati kan. Nah, proses nyambutnya kayak gimana? Ya udah proses nyambutnya selayaknya nyambut tamu aja. Ya udah cukup cium tangan, cipika-cipiki. Nanti dari keluarga cewek menghantarkan keluarga inti dan rombongan masuk ke dalam sebenarnya. Nah, kalau saya pribadi, saya biasanya selalu pakai orang tua buat menyambut. Kalau saya pribadi. Tapi di beberapa kasus ada MC dan yang lain-lain tuh saudaranya. Jadi saudaranya yang di depan nyambut, orang tuanya nunggu di dalam. Nah, kalau saya pribadi, saya pakai yang orang tuanya di depan tetap nyambut. Kenapa? Karena saya pikir itu lebih afdol, orang tua ketemu orang tua sebelum kita masukin ke dalam gitu loh. Jadi orang tuanya nyambut dari dalam, masukin ke dalam dari luar masukin ke dalam ruangan. Kalau saya pribadi, tapi teman-teman kalaupun mau omnya atau tantenya yang di depan buat nyambut, nggak apa-apa. Baik lagi nih fleksibel, masalah preferensi masing-masing aja. Nah, setelah kita udah briefing nih, ngasih tahu proses penyambutannya kayak gimana, kita pindah beranjak ke rombongan si cowok. Kita barisin dulu teman-teman. Posisi barisnya kayak gimana? Posisi barisnya kayak di foto. Si cowok di tengah, bapaknya sebelah kanan, ibunya sebelah kiri, di belakangnya ada rombongan. Ikut, 2 baris memanjang biasanya. Tapi kalau barisan sih fleksibel aja, mau 3 baris boleh, 2 baris boleh. Udah, kalau udah baris, kita sebagai MC balik lagi nih ke rombongan keluarga cewek. Karena kan kita akan nyambut dari sana kan. Udah, kita nyambut, mempersilahkan masuk, datang. Nanti orang tua dari keluarga cowok ketemu sama orang tua keluarga cewek disambut, dihantarkan masuk ke dalam.
Nah, kita nanti ngasih narasi kalau ada seserahan yang dibawa boleh diserahkan ke rombongan dari keluarga cewek yang sudah siap menerima. Udah, sebatas itu aja penyambutannya kurang lebih. Udah, setelah itu kita persilakan masuk, duduk rapi, udah kondusif. Nah, sebelum kita mulai, ini ada beberapa prosesi tambahan kadang-kadang. Yaitu ada keluarga yang ketika keluarga cowok datang, itu ngasih nasi box. Nah, snack box. Biasanya ada tuh. Jadi sebelum acara dimulai tuh ketika rombongan cowok datang tuh dikasih snack box dulu. Ada, tapi kalau enggak ya udah berarti udah kondusif baru kita mulai. Jadi jangan mulai ketika masih banyak pergerakan. Karena nanti kita nggak diperhatiin, kurang lebih kayak gitu. Oke. Udah, nanti MC buka acara. Setelah MC buka acara dimulai dengan sambutan dari keluarga cowok. Habis itu sambutan dari keluarga cewek. Nah, yang perlu di-note adalah teman-teman nanti tolong ngomong ke pihak cewek yang ngasih sambutan. Bilang sama dia, Bapak izin nanti pas sesi sambutan, Bapak tolong nggak usah sampai sesi mengundang si ceweknya datang. Kenapa perlu disampaikan? Karena kadang ketika sesi sambutan ini si keluarga cewek kan udah mempersilahkan nih yang juru bicaranya mewakili keluarga kan buat penyambut. Nah, kadang ada yang kebablasan. Jadi ketika dia ngasih sambutan, dia sekaligus undang si ceweknya masuk, teman-teman. Padahal itu adalah part kita, bagian MC yang undang, gitu loh. Nah, kalau itu sampai kecolongan, itu nanti kita yang gak enak aja sama klien biasanya. Jadi ibaratnya yang udah dikonsepin sama kita, jadinya hilang gitu aja. Nah, jadi paling part ini saya ingetin itu aja. Udah, ketika sambutan udah beres, nanti kita lanjut sesi ini nih. Ini udah mulai masuk mendekati sesi inti teman-teman ya. Kan sesi lamaran tuh intinya ini nih. Intinya adalah si cowok ngelamar cewek kan. Nah, gradasi sebelum masuk sesi itu pertama adalah kita akan masuk ke sesi mengundang si cewek ke dalam ruangan. Tapi karena kita adalah MC profesional, nggak mungkin dong ketika sesi ini mau datang kita tiba-tiba langsung bilang, baik sesi selanjutnya kita akan mengundang calon tunangan wanita atau kita akan mengundang kekasih tercinta dari Doni, yakni Bilkis Pramudia untuk bergabung bersama kita. Jadi nggak ada kesan apa-apa tuh kita sebagai MC. Karena kita dibayar bukan buat itu kan, karena acara lamaran nih. Kita butuh bikin momen yang serius tapi santai. Nah, disinilah kita mulai bisa masukin nih. Walaupun di opening juga bisa tadi sih, nanti saya bahas di opening. Nah, di sini sebelum kita undang si cewek, kita tuh ada sesi di mana kita bisa berinteraksi sama si cowok. Contoh nih, misalnya kita ambil contoh pasangannya ini Mas Wahyu sama Fitri ya, misalnya ya. Nah, saya di sini sebelum undang Fitri masuk, saya bisa ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Wahyu. Apa aja yang bisa kita obrolin? Ya udah kita tanya, misalnya Mas Wahyu udah kenal berapa lama sama Fitri? Nanti Mas Wahyu jawab gitu loh. Mas Wahyu misalnya udah seberapa kenal sama Fitri. Kalau udah kenal banget coba sebutin satu makanan favorit Fitri apa gitu loh. Jadi kita gali yang dasar-dasar aja, nggak usah yang terlalu dalam. Karena ini buat ice breaking ringan aja sebenarnya gitu loh. Misalnya kan dijawab sama Mas Wahyu nih, bakso atau mie ayam atau steak. Nah, itu kita simpen tuh. Kita kasih mungkin 3 sampai 4 pertanyaan yang dasar kayak gimana Mas Wahyu perasaannya hari ini, deg-degan nggak? Jadi kita coba bikin suasananya itu lebih rileks di sini nih. Kita pancing si cowoknya. Kasih pertanyaan-pertanyaan sederhana aja. Nggak usah banyak-banyak, kalau sekiranya udah cukup udah. Nanti biasanya saya ada pertanyaan penutup. Pertanyaan penutupnya adalah, Mas Wahyu dari 1 sampai 100 hari ini seberapa yakin lamarannya diterima? Itu adalah pertanyaan penutup saya buat bridging ke sesi selanjutnya. Nanti dijawab misalnya sama Mas Wahyu, saya udah 90%. Nah, udah tuh saya keep tuh. Oke, kita simpen ya. Ini kenapa nih 10%-nya kurang yakin atau gimana? Pasti kan jawabannya nanti nunggu jawaban si Fitri misalnya. Nah, itu kita simpen tuh buat kita bridging. Oke, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama Wahyu, kita udah cukup saling kenal dan Wahyu udah yakin 80% dan kayaknya udah nggak sabar
buat dapetin 10%-nya lagi. Nah, itu jadi buat bridging ke situ tuh. Jadi kenapa butuh pertanyaan penutup? Biar enak teman-teman. Nah, jadi siapin lah pertanyaan penutup. Kadang saya pertanyaannya kayak gitu atau udah seberapa kenal sama Fitri dari 1 sampai 100. Nah, jadi nanti bridgingnya kurang lebih kayak gitu. Anggaplah tadi pakai bridgingnya yang seberapa yakin lamarannya diterima ya. Ya udah beres nih. Oke, Oke, Mas Wahyu 80% ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ini kayaknya Mas Wahyu masih penasaran nunggu 10%-nya lagi biar lamarnya diterima. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja semoga 10%-nya segera terjawab. Langsung saja kita undang yang bersangkutan yang akan memberikan jawaban 10% dari Mas Wahyu. Kami undang kepada Bilkis untuk dapat ke dalam ruangan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika prosesi mengundang, ini kan ada prosesi menghadirkan si cewek ya. Itu ada beberapa apa istilahnya ya, gimmick lah. Ada beberapa istilahnya gimmick teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat atau pernah ngelakuin yaitu ada yang tutup kain. Nah, mungkin Mas Wahyu waktu lamaran pakai tutup kain atau enggak tuh? Kayaknya enggak ya. Udah lama banget Mas Wahyu kayak lamarannya. Nah, ada tutup kain. Nih teman-teman ya, boleh pakai tutup kain. Cuman jujur saya udah nggak pernah pakai tutup kain. Kenapa? Karena itu effort teman-teman. Pertama, butuh tempat yang lumayan luas. Itu dulu. Yang kedua, butuh banyak tim support. Ya kan? Karena kan pertama butuh kain. Yang kedua butuh orang yang megangin kain. Yang ketiga butuh orang yang nanti ganti-gantian di belakang kain. Nah itu kadang saya udah bilang ke klien tuh, saya udah nggak pakai karena butuh effort. Tapi kalau mau boleh tolong bantu disiapin aja. Tuh yang pertama. Yang kedua, saya pernah pakai yang kedua nih teman-teman, paket penutup mata yang buat tidur. Itu saya pernah pakai tuh. Nah, cuman ini sih simple karena kan ibaratnya nanti si cowok ditutupin pakai penutup mata, nanti ada cewek bergantian jabat tangan. Jabat tangan paling 5 detik lepas gitu loh. Buat tebak tangan siapa gitu loh kurang lebih. Cuman minusnya adalah ini agak jadi isu aja sama beberapa keluarga teman-teman. Kenapa? Karena bersentuhan sama non muhrim gitu loh. Jadi kadang ada yang memperhatikan hal itu. Jadi kadang saya tuh bakal bilang sama klien, saya bilang kalau mau pakai konsep yang tengah, coba tanyain dulu keluarga aman nggak gitu loh. Kalau kata keluarga kayaknya nggak aman, saya nggak mainin gitu. Tapi sebenarnya udah jarang saya mainin juga. Ini paling cuma 3 kali doang. Ada yang paling simpel lagi, yaitu pakai minyak wangi, teman-teman. Jadi tisu dikasih minyak wangi gitulah. Ada minyak wangi si cewek, terus ada minyak wangi yang lain. Nah, si cowok suruh nebak mana parfum yang dipakai sama si cewek. Ada yang kayak gitu. Ada lagi paling simpel, si cowok balik badan ke belakang, terus nanti ini tanpa gamenya sama kayak pakai kain, tapi bedanya adalah si cowoknya madepin belakang, jadi nggak ada kainnya, gitu loh. Jadi si cowok madep belakang ada backdrop, tapi nanti ada cewek yang akan diberikan pertanyaan sama si cowok, tapi si cowoknya nggak ngeliat, gitu. Tapi orang-orang pada ngeliat. Nah, bedanya itu doang, nggak ditutupin kain itu doang. Tapi bedanya cuman si cowoknya madep belakang gitu doang. Itu bisa kayak gitu. Nah cuman jujur aja, saya udah hampir nggak pernah pakai sesi-sesi gimmick kayak gitu. Yang saya pakai gimmick sederhana, yaitu dengan cara jadi saya udah briefing sih waktu technical meeting saya bilang nanti ketika saya yang ngundang si cewek itu nggak datang. Tapi kalau nanti si cowok yang manggil si cewek datang. Contoh misalnya nih saya bilang ke Mas Doni, saya bilang saya undang dulu nih, baik kita hadirkan inilah dia wanita yang kita tunggu pada hari ini jawabannya. Kami haturkan silakan untuk Zakiatul Fahira bergabung bersama kita semua. Hening tuh 2 sampai 5 detik hening gak ada yang keluar. Nanti saya respon. Wah, mungkin kalau MC yang manggil dia nggak mau keluar. Tapi mungkin kalau dipanggil sama kekasihnya langsung dia mau keluar. Silakan Mas Doni boleh sambut atau panggil kekasihnya. Nah, kan Mas Doni manggil nih. Zakiatul Fahir pertama pasti manggil nama tuh. Nah, itu saya briefing juga. Kalau manggil nama jangan keluar. Nanti saya bilang ke Mas Doni kayaknya kalau nama doang nggak bisa keluar Zakianya, tapi coba pakai panggilan sayang, punya panggilan sayang nggak? Nah itu buat mencairkan suasana. Nanti Mas Doni, itulah gongnya.
Kan kita nggak pernah tahu nih panggilan sayang seseorang kan aneh-aneh ya. Ada yang kalau normal-normal doang kan beb gitu ya. Nah, yang lucu tuh kalau ada panggilan yang unik. Contoh Abuy, contoh Umi, Abi. Nah itu jadi lucu tanpa kita setting gitu loh. Nyebut nih Mas Doni, Umi datang dong ke sini, udah tuh udah pecah tuh suasana. Nah itu tujuannya, jadi gimmicknya di situ tuh, jadi panggil panggil si cewek pakai panggilan sayang tapi si cowok yang manggil langsung. Udah sesimpel itu, hampir rata-rata klien tuh pengennya kayak gitu sekarang yang saya handle. Udah Zakianya datang nih. Nah pas Zakia datang kan di awal tuh kita nanya-nanya nih sama si cowok kan. Sebenarnya pertanyaan itu tuh jawabannya kita simpen buat kita make sure ke si cewek. Cocokologi. Contoh misalnya nih si Zakia udah datang nih. Halo Zakia, gimana Zakia perasaannya hari ini? Deg-degan juga ya? Ya oke nggak apa-apa ya. Zakia tadi kita sebelum kamu hadir kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Doni. Kita tanya kalian kenal udah berapa lama? Bener nggak Zakia? Doni sama Zakia ini udah kenal 3 tahun. Udah kita tinggal make sure aja sebenarnya. Bener. Nah, yang lucu kapan? Yang lucu ketika jawabannya nggak sinkron gitu loh. Misalnya Doni bilangnya 3 tahun, Zakia bilang enggak, saya udah kenal 5 tahun sama Doni. Wah, itu lucu. Tapi tanpa setting ya, on the spot. Jadi kita tinggal make sure aja tuh. Nah, sampai kapan? Sampai tadi sama kita kasih kalau udah sekiranya cukup, kita kasih pertanyaan penutup juga. Zakia tadi Mas Doni bilang dia udah yakin lamarannya diterima 80% sama kamu. Kalau kamu sendiri kira-kira nih, seberapa yakin sih sama Mas Doni sampai akhirnya hari ini mengizinkan untuk ada acara lamaran ini. Nah, nanti itu dia jawab kan, dia mungkin jawab 100%, dia ngomong 80% dan lain-lain. Nah, tapi ketika dia jawab nih, sebenarnya tujuannya itu buat di sini teman-teman. Tujuan jawabannya Zakia itu buat bridging ke games. Kalau ada games gitu loh. Nah ini kan beres nih kita nih tadi ngasih pertanyaan segala macam chit-chat. Kalau nggak ada game ya udah. Habis pertanyaan Pamungkas tadi misalnya dia jawab 90%. Oke baik Bapak Ibu dan tamu undangan berbahagia. Dari Doni 80%, Zakia 90%. Untuk melengkapi keduanya biar 100% langsung saja kita akan masuk ke sesi inti pada hari ini di mana saya akan persilahkan Doni untuk menyatakan. Nah, itu kalau nggak ada game ya. Jadi sama intinya jawaban menutup itu buat bridging ke sesi selanjutnya. Tapi kalau ada game, ini ada tulisannya opsional teman-teman ya. Jadi bebas nih. Jadi tawarin ke klien, nggak mesti ada game. Tawarin ke klien, mau ada game atau enggak. Jadi ini sebenarnya opsional aja kalau ingin acaranya mungkin lebih cair atau ingin lebih santai lagi gitu. Nah, kalau ada game sama bridgingnya. Oke Bapak Ibu dan tamu undangan berbahagia dari Doni 80%, Zakia 90%. Jadi agar bisa melengkapi mereka jadi 100% kita akan coba uji mereka ke games kecocokan. Jadi sama aja sebenarnya, bedanya buat bridging doang. Nah, saya masuk yang suka pakai bridging. Jadi kan ada yang tiba-tiba langsung masuk nih. Oke Bapak Ibu kita main games dulu ya. Nah itu kan nggak lucu karena ini acaranya lamaran teman-teman. Kurang smooth gitu loh. Jadi kalau biar smooth tuh kita mesti nyari bridging-bridging yang sekiranya masih berkaitan sama acara gitu. Biar nggak seakan-akan tuh game ini jadi bagian utama. Hanya selingan aja. Nah di sini game tuh ada banyak ya sebenarnya. Sebenarnya bukan banyak sih. Ada beberapa formatnya sama alatnya doang beda sebenarnya teman-teman. Ada yang pakai alat tulis nih kayak saya nih. Ada yang pakai foto, sekarang lagi pakai foto tuh, foto-foto kalau teman-teman suka ngeliat tuh, foto-foto si klien dijadiin buat game. Ada tulisannya yes atau no, atau saya atau kamu, atau siapa paling, ada juga. Banyak sih sebenarnya. Cuman paling saya ngasih note aja ke teman-teman kalau bisa teman-teman yang join hari ini udahlah nggak usah pakai lagi game yang namanya su game teman-teman. Nah su game itu sebenarnya udah nggak layak dimainin karena menurut saya pribadi kurang sopan aja sih. Kurang sopan yang pertama, yang kedua MC-nya nggak mau kreatif gitu. Kenapa? Karena logikanya gini teman-teman, yang kita incer kan adalah permainannya kan. Sedangkan sepatu itu ada toolsnya. Nah, tools itu bisa diganti sama apapun gitu loh. Daripada sepatu diambil terus dipakai buat alat game, kita kan bisa kasih alternatif lain. Contoh pakai alat tulis ini. Contoh kita bikinin
tulisan aku kamu. Contoh kita kita minta klien ngeprint mukanya. Atau ada klien yang sekarang kreatif tuh pakai kipas. Kipas ada muka foto mereka. Itu kan sama aja. Gamenya sama, toolsnya beda. Jadi kalau bisa teman-teman udahlah. Nggak usah pakai Sugame lagi lah. Itu tandanya teman-teman tuh MC template. Nggak mau coba inovatif atau nggak kreatif lah. Nah itu buat game ya. Nah buat game sebenarnya ini ada opsional sih. Bisa sebelum sesi ini. Ada juga yang nanti dimainkannya sebelum sesi closing. Ada. Nah, saya prefer yang ini sebenarnya teman-teman sebelum ke sesi inti. Kenapa? Karena audien tuh masih antusias memperhatikan. Kenapa? Karena kan sesi intinya belum mulai nih, belum selesai kan. Nah, kalau sesi intinya udah kelar, biasanya mereka fokusnya ke yang kedua, yaitu adalah fokus ke makanan. Kan kalau orang datang ke acara kan dua doang kan, ngelihat sesi inti sama yang kedua mau makan kan. Nah, biasanya saya kadang kurang recommended tuh kalau ditaruhnya sebelum sesi closing. Nanti kita praktek main game ya. Oke. Udah habis main game selesai, paling beberapa pertanyaan aja. Nanti saya ada beberapa pertanyaannya. Terus kita mulai masuk sesi inti. Udah, sesi inti kita persilahkan si cowok ngomong, si cewek ngejawab, di lamaran diterima, udah beres. Ini acara inti kita udah beres sebenarnya kalau di sini udah kena. Udah setelah ini kita nanti mandu sesi foto. Yang pertama ada foto penyematan cincin, ada foto penyerahan mahar. Nah, cincin ini juga ada yang pakai kalung ya, ada yang pakai kalung doang, ada yang cincinnya cuma satu. Itu konfirmasi aja ke klien teman-teman, cincinnya dua atau cuma satu atau pakai kalung dan lain-lain. Ada foto penyerahan seserahan, ini juga bisa setelah pasang cincin. Setelah itu foto sama ibu, habis foto sama ibu, pasang cincin, habis itu kita undang orang tua si ayah kalau masih ada. Jadi foto sama kedua orang tua. Udah, kelar ini beres. Habis itu biasanya ada sesi perkenalan keluarga. Nah, sesi perkenalan keluarga juga bisa ada dua opsi teman-teman. Ada yang pas sambutan, ada yang setelah sesi inti. Sama aja. Mau yang mana boleh-boleh aja nanti diobrolin sama kliennya masing-masing. Cuman kalau saya prefer lagi-lagi setelah sesi inti. Karena kalau di awal sesi perkenalan keluarga, pas sambutan itu akan menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit lebih teman-teman. Jadi di awal tuh energinya audien tuh udah habis buat sesi yang sekiranya gak terlalu penting gitu. Jadi nanti kita sebagai MC tuh kalau pengen bangun suasana agak berat sebenarnya. Kalau di awal tuh udah banyak sesi-sesi yang sekiranya menguras perhatian audien gitu. Dan sesi perkenalan keluarga selesai dari keluarga cowok, keluarga cewek. Nah, yang tadi saya bilang, biasanya kalau yang gamenya di akhir itu habis sesi perkenalan keluarga dia ada game nih sebelum sesi closing. Nah udah tuh kebayang tuh teman-teman tuh gimana mandunya tuh audien udah nggak terlalu antusias kan karena udah bridgingnya juga bingung sebenarnya tuh kalau pengen ada game sebelum closing. Udah beres. Kalau nggak ada ya udah habis itu langsung closing tuh. Dan di closing ini ada tambahan sih. Bisa pakai ditutup sama doa kalau ada yang bisa diundang buat doa. Kalau maupun ada nasihat juga bisa. Kalaupun mau ada sambutan lagi dari perwakilan keluarga untuk ngasih tahu tanggal nikahnya kapan juga bisa. Itu nanti didiskusin aja. Ini open discuss banget soalnya. Udah beres, closing. Biasanya saya udah closing di sini nih secara resmi. Jadi saya ada Season Kamil, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres, tapi saya bilang saya akan masih menemani sesi Ramatama biar lebih santai aja silakan yang mau foto. Jadi saya nggak usah closing lagi nanti. Jadi biarin udah di closing di situ, masih ada audiennya. Nanti ketika audiennya udah kiranya udah ngalir, kalau saya mau pulang, saya udah bisa pulang kapan aja sebenarnya kayak gitu tujuannya. Nah, kadang masih ada beberapa orang yang WO sih, kadang sih WO yang jarang menghandle lamaran tuh nyuruh kita MC closingnya pas udah selesai ramatama atau makan-makan. Jujur aja teman-teman, udah pasti nggak bisa teman-teman. Kenapa nggak bisa? Karena tamu kalau udah pada makan-makan nih kalau lamaran ya, udah nggak bisa dikumpulin lagi di satu tempat gitu loh. Beda sama acara pernikahan. Jadi mendingan ambil opsi closing dulu secara resmi,
baru kita mempersilahkan tamu ramah tamah dan sesi foto. Nah, kita pun masih di lokasi, kita buat mandu sesi ramah tamahnya, sesi fotonya, itu nggak apa-apa. Cuman enaknya kita nggak harus kumpulin orang lagi buat dengerin kita closing doang. Itu doang bedanya sih, gitu, kurang lebih. Udah nanti di sini beres, paling tambahannya adalah biasanya ada istilahnya tuh namanya angsul-angsul. Seserahan balikan dari keluarga cewek. Nah, itu diserahinnya kapan? Itu diserahinnya sebenarnya tanpa ada kita nggak apa-apa. Karena diserahkannya kadang pas keluarga cowok mau pulang gitu. Yang penting kita briefing aja. Briefing ke keluarga cewek sama keluarga cowok, nanti ada PAC yang akan nerima siapa, yang ngasih siapa. Kasih tahu aja. Nanti kalau saya udah pulang, ini untuk angsul-angsulnya boleh diserahkan aja setelah pas nanti keluarga cowok mau pulang ya. Udah. Jadi udah nggak ada tanggung jawab tuh kita di situ. Udah beres. Karena pun gak perlu dipandu gitu. Kalau angsul-angsul tuh mau dipandu juga ngapain? Kan acaranya udah beres. Acara intinya kan. Jadi angsul-angsul tuh ibaratnya acara tambahan aja di luar acara inti. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ini untuk susunan acara dulu deh. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Habis ini kita coba praktek dikit-dikit lah untuk cara membawakan acaranya kayak gimana. Coach, Ya, Coach. silakan. Oh ya. Coach, kalau di yang menjawab lamaran itu melibatkan orang tua nggak sih, Coach? Harusnya misalnya bapaknya yang menyetujui atau enggak gitu, atau memang diserahkan ke CTW-nya aja yang menjawab gitu, Coach? Oke, oke, baik. Makasih Mas Wahyu, pertanyaannya bagus. Nah, sebenarnya ada opsi Mas Wahyu. Jadi kalau ditanya melibatkan orang tua atau enggak, pertama, orang tua itu sebenarnya udah ngejawab di sambutan awal Mas Wahyu. Kan di awal itu kan ada sambutan maksud dan tujuan ya Mas Wahyu ya. Pertama, si keluarga cowok tuh ngasih sambutan kan, tujuannya mau ngapain. Yang kedua, keluarga cewek ngasih sambutan, menerima lah lamarannya kurang lebih kayak gitu. Tapi atas nama keluarga, belum yang bersangkutan. Sebenarnya kalau dilibatkan pasti dilibatkan, cuman kan di awal kan diwakilin. Nah, tapi bisa juga di sesi ini kita bisa juga nambahin. Misalnya si cewek sebelum ngejawab nanya dulu ke bapaknya. Gitu, bisa juga Mas Woyu kayak gitu. Itu preferensi aja. Jadi nanti si cewek sebelum jawab, sebelum saya jawab, saya izin mau nanya dulu sama papa, mama gimana mama kira-kira. Ah, itu bisa. Ada yang kayak gitu juga. Nah, ada sebelumnya klien saya, bahkan jadi sebelum si ceweknya ngejawab, si cowoknya kan ngomong dulu nih. Si cowoknya izin dulu sama bapaknya. Nah, izin dulu sama bapaknya jawab apa, beres, habis itu baru si cowok nyatain ke ceweknya. Ada yang kayak gitu. Jadi bisa-bisa aja Mas Wahyu. Jadi itu tergantung kliennya aja si ceweknya sama cowok sama si pasangan ini maunya model yang kayak gimana. Kan kalau yang ini kan mainstream nih, biasa kan. Si cowok langsung ngomong ke cewek kan. Nah, kalau dia mau bikin lebih ada momen-momen tambahan bisa kayak tadi Mas Wahyu bilang, boleh izin nggak? Boleh, boleh banget. Itu custom aja gitu loh. Kurang lebih kayak gitu Mas Wahyu. Oke, oke. Jadi bisa disesuaikan aja Bisa, sama fleksibel banget. keinginan klien juga gitu ya, Betul, Coach betul, ya. betul, betul. Oke, Fleksibel banget kalau sesi lamaran tuh. oke, thank you, Coach. Oke, sip. Siapa Cynthia? Boleh Cynthia. Oke, makasih Coach buat waktunya izin tanya. Waktu itu aku pernah dapet klien, jadi memang tipikalnya itu dia di rumah dan aku nggak maksud gimana-gimana yang ngomong ini ya Coach. Dan memang keluarganya dua-duanya Betawi Coach. Jadi memang baru pertama kali nge-MC baru pertama kali lamaran manggil MC gitu. Nah, ada temen aku kan kalau untuk urutan ya so far kayak yang coach infoin juga tuh pas di awal. Nah, ada momen waktu aku kasih apa namanya eh sambutan penerimaan ke keluarga wanita ya, itu si bapaknya kan gitu. Nah, itu tiba-tiba sekaligus ngebahas perihal tanggal pernikahan dan mau dikasih mahar berapa. Sebenarnya hal kayak gitu masuk nggak sih Coach ke dalam apa ya istilahnya susunan acara? Apakah dia dengan kondisi keinginan tertentu gitu Coach? Misalnya kayak mungkin ya Coach ya, ada yang request Mbak nanti tolong gini 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 ya, nanti mau ngomongin tanggal atau mahal gitu. Itu sebenarnya diperbolehkan atau baiknya nggak ada ya Coach? Karena aku juga itu satu-satunya acara yang aku MC-in dan
bikin agak sedikit mind blowing sih, karena pada akhir acara si orang tuanya ngomong gini, Mbak maaf ya saya sedikit ngomongin masalah tanggal pernikahan mau kapan dan mahar. Jadi kayak pada saat ngomongin itu tuh kedua belah pihak tuh udah aku under control gitu, coach. Jadi aku udah nggak aku lose control. Jadi aku udah nggak bisa ngekontrol omongan mereka. Jadi kayak mereka asik sendiri gitu. Itu menurut coach gimana? Karena menurut aku kayak agak sedikit nggak masuk sih gitu. Makasih coach. Makasih Cynthia ya. Nah, jadi gini teman-teman, kan PR-nya kan tadi saya bilang tuh, makanya saya jujur pribadi tuh agak meresahkan sebenarnya ketika kita jadi MC lamaran ataupun akad tuh tiba-tiba kita juga diminta jadi semi organizer kan. Makanya kan saya bilang, ini siapa sih yang bikin kayak gini kan gitu kan di awal kan. Harusnya kan kalau yang benernya kan ya kita edukasi market gimana caranya paham job desk MC semana, organizer tuh semana kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau Cynthia kasusnya, jadi memang sebagai pekerja profesional kita juga mesti tahu ada yang namanya ada adat istiadat kan. Kan tiap daerah kan beda nih adat istiadatnya nih. Betawi, Sunda, Jawa, apalagi kita nih. Bahkan saya pernah di orang Batak juga banyak variasinya. Nah, terkait ada tambahan-tambahan kayak gitu sebenarnya nggak ada masalah. Karena kan tiap eh, apa orang-orang tuh punya adatnya masing-masing kan. Kalau Betawi misalnya memang ada adat yang dimana dia biasanya tuh ngomongin ngasih uang apa sih namanya tuh uang uang apa sih yang orang Betawi ada yang tahu nggak ngasih uang kayak ini loh amplop gitu pas di acara uangnya tuh buat acara lamar buat acara resepsinya gitu disebutin minta disebutin misalnya uang penyerahan gitu dari si cowok ke cewek 100 juta misalnya itu disebutin ada juga Cynthia kayak gitu jadi terkait ada penambahan-penambahan gitu sih pasti di luar kontrol kita gitu jadi ya dimaklumin aja apalagi kalau kita memang acaranya masih di rumah ya. Ya jujur aja teman-teman, saya juga ngalamin proses teman-teman kan. Ketika di rumah kita bisa bilang adalah kita tahu idealnya kayak gimana. Ya Cynthia ya, kita tahu nih acara ideal yang bagus tuh kayak gimana. Tapi ketika kita nge-MC-nya di rumah ya kita harus coba turunin ekspektasi menyesuaikan keadaan gitu loh. Jadi jangan sampai kita yang nuntut keadaan itu ngikutin maunya idealnya kita nggak bisa karena pasti sesuai levelnya. Seenggaknya teman-teman tahu nih, oke acara ideal tuh yang bagus standarnya kayak gini. Nah, tapi ketika di lapangan, ingat, di lapangan tuh udah pasti akan ada hal-hal kadang di luar kontrol kita kan. Intinya kita sebagai MC profesional fleksibel aja Cynthia. Semuanya nggak ada masalah yang tadi Cynthia bilang gitu loh. Ketika ada tambahan dadakan di luar apa yang Cynthia tadi bilang, ya udah, so must go on aja. Kita tinggal ikutin aja alurnya gitu. Kalau kita bisa handle ya handle, tapi kalau udah di luar kontrol kita, ya mau apa yang kita lakuin gitu loh. Kita kan pemandu acara kan, kecuali Cynthia adalah wedding organizer. Beda cerita. Cynthia mesti kontrol semua yang Cynthia pikir itu bagus gitu loh. Tapi kalau Cynthia sebagai MC aja di HR-nya ya udah. Ketika di lapangan ada something yang memang tambahan-tambahan yang Cynthia mungkin di luar kontrol, ya ikutin aja alurnya Cynthia karena memang itulah kondisi di lapangan kenyataannya kayak gitu gitu loh. Kalau terkait adat sih pasti kita ngikutin aja Cynthia ya. Itu kurang lebih. Oke. Tadi siapa? Ada lagi? Tadi mau nanya ya? Cukup ya? Ada lagi nggak? Tadi tadi yang nanya Eh, lagi deh. Tadi saya mau nanya sih coach, cuman Oh, udah terwakili sama pertanyaannya Mas Wahyu sama kebetulan mirip Cynthia. coach sama Oh Cynthia gitu. juga. Jadi kadang Oke oke. rundown memang yang fixnya kan udah ada. Kadang kita sama si pengantinnya tuh sudah enak gitu ya coach. Tapi Hmm, tiba-tiba ya satu dan lain hal itu ternyata di lapangan tuh kondisinya ternyata nggak seideal yang kita udah iya. rencanakan gitu kan. Kadang-kadang kita tuh suka bingung juga misalkan kapan sih kita harus bersikap tegas atau ya udah ikutin aja gitu. Tapi kalau ikutin aja ya mungkin nanti jadi ke durasi atau ke waktu atau ke apa iniin acara secara keseluruhan gitu. Makanya Nah, mungkin pegangannya adalah acara inti yang mana yang dari sekian banyak betul. acara itu kita fokusnya ke acara yang utama kita Betul. aja dulu, selebihnya kalau mau ada naik turun mungkin dari atau ada perubahan yang kita nanti atur dari situ kali coach. Betul betul. Karena gini Mas Eh, Doni, kalau misalnya kita tegas nih ya, misalnya kita sebagai MC misalnya ada perubahan kita yang ini kita ngomongin
batasan dulu aja lah. Kalau yang masih aman-aman aja sebenarnya ya udah. Tapi kalau misalnya yang kalau overtime kan gitu kita nggak bisa ngatur orang ngomong kan. Sama ibaratnya ada orang kita persilakan sambutan nih. Kan beda-beda tuh. Ada orang yang Ya, sambutannya ngerti waktu, ada yang nggak ngerti waktu kan. Singkat cerita dia molor lah. Itu kan di luar kontrol kita. Masa kita tegas kita marahin orang yang sambutan kedua. Misalnya sambutan pertama Mas Doni, sambutan kedua Mas Wahyu. Saya bilang ke Mas Wahyu sorry sambutannya jangan lama-lama ya. Nah kesinggung nggak Mas Wahyu tuh? Kesinggung dong. Mas Doni boleh, masa saya enggak? Nah itu makanya kadang, maka saya bilang kita mesti tahu job desk kita sebagai MC sampai di mana tuh. Jangan sampai kita terlalu kelewatan. Jadi organizer beneran Mas Doni. Karena kalau kita terlalu tegas, kita kayak yang gak enak MC-nya Mas Doni. Jadi orang pada nggak suka sama kita selama kita nge-MC. Kan gak nyaman kan? Kita nanti misalnya mau bercanda juga orang nggak respon karena MC-nya banyak ngatur gitu loh. Padahal emang sebenarnya kita harus ngatur kan. Nah cuman kalau misalnya kondisi-kondisi yang tadi di luar skenario segala macam, ya kalau emang udah nggak bisa kita handle, ya mau gimana? Kita ngikutin alurnya aja gitu. Kalaupun molor, ya kan sebenarnya kan kita nggak dirugiin banget kan. Karena kan kita intinya tetap kalau saya sih molor malah kadang saya ya udah karena kan yang penting saya di hire sampai jam 1, saya pasti jam 1 udah selesai. Jadi saya akan bilang sama klien, ya saya udah selesai, bukan salah saya yang molornya, tapi karena mereka-mereka. Nah, terus gimana cara mengantisipasinya? Caranya adalah pada saat technical meeting, Mas Doni dan teman-teman. Jadi pas technical meeting, ya kita harus sampaikan ke klien kalau ada perubahan dan segala macam, tolong konfirmasi dulu ke kita. Ya itu lebih enak tuh. Jadi ketika technical meeting tuh kita udah ada backup plan sebenarnya. Jadi ketika mereka misalnya, Mbak, tolong nih dari hasil meeting kita tolong sampein ke keluarga. Nanti kalau ada tambahan-tambahan dari keluarga, tolong diinfoin lagi ke saya. Nanti saya bantu cari jalan keluarnya. Jadi sebenarnya tuh sebelum hari H tuh kadang udah kelar sebenarnya. Kalau kita udah kasih tahu ke klien kayak gitu. Nah, nah kadang tuh nggak si klien tuh kadang nggak nyampein juga sih ke keluarga kalau di rumah tuh. Jadi orang rumah tuh nggak tahu caranya kayak gimana. Nah itu kadang ya, saya juga pernah ngalamin soalnya. Ya, tapi ya mau gimana kan intinya kita juga nggak bisa terlalu over tegas karena kalau kita terlalu over tegas nanti ya tadi kita sebagai MC malah jadi musuh audien. Nah itu PR tuh kita mandu acara kan gak enak. Kita acara sampai 3 jam, masa selama 3 jam kita dicuekin audien kan rasanya nggak nyaman kan. Kurang lebih kayak gitu. ya, yang penting sih lebih ke ini aja coach ya, lebih ke fleksibel, Fleksibel ngikutin emang aja. harus Tapi harus. kita paham mana yang inti, mana yang Betul. enggak gitu ya. Betul. Betul. Sama itu ke satu lagi terakhir coach, kalau yang angsul-angsul itu tadi itu boleh nggak coach, apa namanya, eh, si CP apa CTP ngasih cenderamata, lalu di saat yang bersamaan ngasih apa ya, seserahan di saat yang bersamaan si keluarga CTW-nya ngasih membalas gitu coach di momen Boleh. itu Di sekaligus di itu. sini, di sini, di sini Mas. Oh, Kan di sini kan harusnya kan cuma satu sesi nih dari keluarga cowok ngasih ke cewek kan. Nah, kalau ada angsol-angsol yang mau difoto di sini juga ah, ah. dimasukin. Oh, jadi Bisa. boleh aja ya. Oke sih. Boleh. Boleh. Oke coach, thank you coach, makasih. Kayak ada lagi teman-teman? Aman ya? Kurang lebih nanti saya kasih video deh. Video saya YouTube saya kayak ada yang ngejelasin susunan acara lebih detail deh. Kayak sekarang kita gimana caranya membawakan acara lamarannya. Nah, sebenarnya nggak ada aturan bakunya sih gimana cara bawain acara lamaran. Cuman saya kasih dua preferensi ke teman-teman. Pertama, boleh aja kalau teman-teman mau bawain acaranya pakai formal. Ya, pakai tempo lambat, tone suara rendah, boleh. Saya kasih contoh ya, video ya. Boleh, nih saya kasih referensi. Jadi nggak ada tolak ukurnya harus kayak gini nggak. Kalau lamaran tuh sebenarnya lebih fleksibel aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ada banyak sekali nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Aliran darah dalam tubuh kita, nafas kita, serta dorongan ke Ya, boleh kayak gitu tuh, terserah teman-teman mau apa formal itu nggak apa-apa. Itu kan pakai tone suara rendah kan, terus temponya juga lambat kan. Nah itu boleh, nggak ada masalah. Kalau mau pembawanya formal, cuman
Kalau saya pribadi, saya tuh pakai yang gaya vokalnya friendly, jadi lebih santai gitu, lebih buat khusus untuk mencairkan suasana. Makanya saya tuh kadang kalau jadi MC lamaran memang klien tuh udah request dari awal, Mas Isan nanti tolong bikin acaranya jangan terlalu kaku ya. Jadi klien saya hampir rata-rata tuh mintanya kayak gitu. Nah kalau pengen yang kayak gitu teman-teman biar jadi pembeda gitu loh, biar jadi pembeda pembawaannya teman-teman bisa pakai yang pembawaan semi formal sebenarnya. Temponya disesuaikan tapi gaya vokalnya gaya vokal friendly. Nah, challenge-nya di sini kita kadang tuh bikin suasananya lebih serius, suasananya serius tapi santai. Nah, kalau bisa menyenangkan itu bonus. Nah, contoh aja. Contohnya saya lupa pindahin lagi. Pokoknya intinya teman-teman sama kayak kita bawain acara yang informal. Nah, tapi nanti buat contohnya, saya ada skripnya, gimana pembawaannya. Oke, ini contoh yang kita kan belajar gimana caranya jadi MC lamaran yang menyenangkan ya. Oke, ini ada skrip. Ini skrip template yang biasanya saya pakai buat awal-awal nge-MC sih. Nah, jadi teman-teman kurang lebih pembawaannya kayak ngobrol. Contoh nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab kan, Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Nah, itu kan kalau kita friendly. Kalau kita mau kayak yang formal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Itu kan kalau yang mau formal. Nah, itu pilihan teman-teman. Cuman kalau saya pakai yang friendly, yang kayak lagi ngobrol, lebih santai. Nah, ingat kalau kemarin kita belajar DMC informal, itu adalah kalau kita ngasih pertanyaan ke audien, ingat jangan dikacangin. Tunggu responnya. Contoh nanya kabar nih, selamat pagi semuanya. Harus dijawab dulu dong, dapat feedback. Jangan kita cuekin jawaban mereka. Karena kadang kebiasaannya MC formal adalah ngasih pertanyaan di skip. Padahal harusnya kita interaksi di sini dengan santai, dengan dikit-dikit aja. Contoh kayak bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua. Nunggu jawab dulu. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat ya. Nah, sehat nama CTP, nama CTP-nya misalnya Dahrul. Mas Dahrul sehat? Sehat ya. Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya. Nah, Muqaddimah Arab kalau teman-teman punya boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini silakan ada yang mau coba baca skrip ini buat lebih santai pembawaannya, boleh. Nama ininya ngarang aja ya. Nama cowok sama ceweknya ngarang aja. Baca-baca dulu aja nggak apa-apa. Ini kita pakai pembawaannya yang friendly ya, yang kayak lagi ngobrol aja, nggak usah dibawa kayak format tadi. Izin Sebenarnya tuh, belum share screen, Coach. oh astaga, sorry, skip tadi ya. Maaf. Thank you. Sebenarnya ada beberapa video di tadi yang bisa ditampilin, cuman saya skip ya. Soalnya kayak kalau di share online agak bahaya. Saya masih agak ketakut soalnya. Kalau offline saya share semuanya lah ke teman-teman lah, yang 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 bahaya-bahaya. Buat contoh soalnya saya takut nanti teman-teman ada yang kenal gitu ya. Nanti viral saya bermasalah. Oke ini teman-teman silakan boleh dibaca aja. Baca aja tapi gayanya gaya vokal friendly yang lebih santai. Nah nanti kalau teman-teman ngasih pertanyaan kita jawab ya. Misalnya Mas Wahyu praktek nanti Mas Wahyu nanya nih selamat pagi semuanya kita jawab aja pagi. Nggak apa-apa kita coba belajar interaksi secara langsung gitu. Boleh, Oke. Coach. Coba, Coach. Yo boleh Mas Uni. Monggo silakan. Kita respon teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. pagi. Kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Mas Wahyu sehat, Mas Wahyu? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Ya, saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya. Di awal perjumpaan ini, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga
kita semua bisa sama-sama hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Minggu 25 Januari 2025, bertempat di Sovereign Hotel dalam acara lamaran Eva dan Wahyu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari kedua orang tua, keluarga besar dari Bapak dan Ibu Wahyu gitu ya, beserta rombongan yang menemani putra tersayangnya yang bernama Wahyu pada hari ini. Bapak Ibu gimana tadi Bu? Pak, perjalanannya apakah lancar? Lancar. Lancar. Oke, tadi berangkat jam berapa Pak Bu? 5 subuh. Jam 5 subuh. Wah, lumayan juga ya. Mudah-mudahan masih segar, masih makin semangat justru karena kita akan mendekati momen-momen yang akan menentukan sekaligus menggembirakan. Ya, dan saya juga ingin menyapa sekaligus kepada keluarga besar dari calon tunangan wanita, yakni keluarga dari eh, Ibu Ibu Emma dan Bapak Ihsan. Gimana Bapak Ibu? Apakah semalam gimana? Apakah bisa tidur? Bisa Mas, Nggak alhamdulillah. bisa. Bisa ya. Iya, biasanya kalau putri pertama yang mau dilamar itu pikirannya banyak ya Pak Ihsan ya. Ya, serta juga kepada seluruh tamu undangan, terima kasih telah hadir di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Nah, kalau tadi udah bagus tuh Mas Doni tuh. Cuman kan yang pertanyaan kedua nih, semalam gimana bisa tidur enggak? Nah, ini jawabannya keluar kalau kalau jawabannya enggak, baru lanjutin. Ya Pak, memang biasanya kalau putri pertama yang mau dilamar itu agak banyak pikiran ya, jadi nggak bisa tidur. Nah, tapi kalau di jawabannya bisa, ya udah kita respon, alhamdulillah ya Pak bisa tidur ya, gitu aja. Nah, itu Oke, sebenarnya coach. jebakan-jebakan Batman aja sih. Nah, tapi udah bagus. Nah, kayak tadi kan Mas Doni juga nanya kan ke yang pertama kan, ke eh yang ini nih, gimana perjalanannya tadi, lancar lancar, berangkat jam berapa kan, tadi saya jawab jam 5 subuh kan. Nah, Mas Doni bagus respon, ya oh semoga masih seger. Nah, itu emang kayak gitu teman-teman, jadi namanya interaksi teman-teman. Kita ingat active listening kan, teman kita belajar di MC informal, kalau mau improvisasi itu active listening, dengerin dulu, kalau bisa kita respon gitu loh, jangan dicuekin. Kadang tuh orang yang nggak ngerti dicuekin jawabannya, kayak diformalitasin aja, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya ada lanjutannya lagi nih. Nih lanjut lagi Mas Doni nih, habisin aja. Oke, coach. Ya, hari ini kita sepakat merupakan hari yang berbahagia untuk kita semua. Bahkan saya sendiri juga senang dan bahagia bisa menjadi bagian dalam acara lamaran Wahyu dan Eva. Saking senangnya saya hari ini, saya jadi ingin berbagi kebahagiaan lewat sebuah pantun. Boleh? Boleh. Oke, jangan lupa, cakepnya boleh ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Jakarta, Cakep. jangan lupa mampir ke Kota Tua. Cakep. Senang sekali kita berjumpa. Izinkan saya berikan sarang heo untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu juga cakep dan cantik hari ini. Baik, lihat lihat wajahnya Mas Wahyu nih, girang banget hari ini, datang melamar kekasih tersayang. Tolong Bapak Ibu Itu wajahnya juga pantun Mas, jangan tegang-tegang. itu pantun. Oh, ini pantun ya Pak? Iya. Oh iya benar. Saya pantun ya Coach. Lihat Mas Adam wajahnya girang, datang melamar kekasih tersayang. Cakep. Tolong Bapak Ibu wajahnya jangan tegang-tegang. Biarkan hari ini kita bahagia dan senang-senang. Oke. Cakep. Sepakat ya, jangan tegang-tegang semuanya, karena ini momen yang happy. Yuk, banyak senyumnya. Nah, sekarang jika sudah sepakat, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah, agar acara hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Al-Fatihah. Nah, saya tepuk tangan dulu dong buat Mas Tony ya, cakep ya. Nah, saya sebenarnya prefer kayak gini teman-teman pembawaannya. Ini kalau saya pribadi sebenarnya. Jadi kayak saya daripada yang formal tadi, saya sebenarnya sampai sekarang kalau diminta jadi MC lamaran pasti saya kayak gini, karena memang dari klien udah request dari awal, Mas Isan nanti acaranya tolong dibikin jangan serius dan lain-lain. Nah, tapi kan kita kayak tadi kan kita lihat Mas Doni enak kan,
tetap formal sebenarnya, cuman gaya ngomongnya aja gitu lebih santai. Jadi audien juga nggak terlalu tegang gitu. Sama, nah ini saya mau kasih tahu nih, kenapa saya kasih pantun di sini nih teman-teman nih, bukan di awal. Sebenarnya pantun itu harus ada bridgingnya juga teman-teman. Jangan asal ngasih pantun gitu loh. Karena kenapa? Contoh nih, kalau kita sebagai MC kan belum dikenal sama audien ya. Tiba-tiba kita ngasih pantun, nah itu kurang etis tuh. Kan kita belum dikenal sama audien. Kalau ini kan teman-teman lihat nih, saya ada bridgingnya nih. Hari ini kita sepakat merupakan hari yang bahagia untuk kita semua. Bahkan saya sendiri juga senang dan bahagia bisa menjadi bagian dalam acara hari ini. Saking senangnya saya hari ini, jadi senang di atas tuh buat bridging doang. Senangnya saya hari ini, saya jadi pengen kasih pantun dulu boleh. Nah biar enak masuk ke pantunnya direspon gitu loh. Nah, orang yang nggak ngerti kadang tuh asal ngasih pantun tapi cuma dapat tepuk tangan dari audien. Padahal tujuan pantun tuh bukan tepuk tangan. Tujuan pantun tuh dua, teman-teman. Kita tuh entah ngasih pujian ke audien, yang kedua kita ngasih candaan. Itu tujuan pantun. Jadi itu pantun nggak asal ngasih pantun. Kalau cuma narik atensi, ya sayang aja. Tandanya teman-teman cuma tahu pantun sebatas pantun doang. Padahal pantun tuh ada esensinya gitu. Bukan sebatas narik atensi doang, tapi tadi bisa ngasih pujian ke audien, sama dapet candaan lah. Tawa tipis-tipis lah. Nah di sini kan ini pantun yang pertama tuh pantunnya sifatnya pujian nih. Senang sekali kita bisa berjumpa. Izinkan saya berikan sarang hiu buat kita semua. Tapi orang-orang udah happy tuh. Karena kan kita ngomongin sarang heo. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pantun kedua kayak yang di bawah, biasanya ada bridging dulu. Bridgingnya yang smooth juga. Saya tuh biasanya kayak gini. Kalau udah dapet respon yang awal bagus, saya bilang, eh satu lagi pantunnya boleh gitu. Jadi ngasih tahu kalau kita mau ada pantun lagi. Jangan kucuk-kucuk dibacain pantun kedua, audien belum siap gitu. Nah, itu intinya saya sih emang lebih konsen tuh orangnya ke bridging-bridging teman-teman, karena menurut saya tuh kalau semua hal kita kasih jembatan yang bagus, audien tuh ngikutin kitanya juga enak gitu kurang lebih. Itu buat gambaran aja. Nah, ini buat yang opening ya. Nah, tapi kita coba sekarang prakteknya di game aja. Karena saya yakin nanti teman-teman bisa baca sendiri lah buat di script openingnya. Nah, sekarang kita kan coba mungkin latihan sedikit ya buat gimana cara memandu games di acara lamaran. Oke, jadi kita akan simulasi. Kita mulai MC-nya mungkin Mas Wahyu. Pasangannya kita coba Mas Doni sama Mbak Fitri deh yang on cam. Jadi nanti Mas Wahyu anggap aja nih sesi game. Ini ada beberapa pertanyaan, cuma kita coba pakai pertanyaan template aja. Nah, pertanyaan templatenya yang ini nih. Jadi Mas Wahyu nanti coba kirim, coba kasih pertanyaan salah satu inilah. Salah satu pertanyaan ini bebas pilih yang mana. Nanti biar gampang, nanti Mas Doni sama Fitri kasih respon ini aja. Kalau yang merasa ini kasih raise hand di Zoom-nya. Kan ada raise hand kan. Misalnya ditanya nih siapa yang paling ngambekan, nanti kasih raise hand-nya di ini aja biar Mas Wahyu tahu siapa yang ngambekan, oke? Oke, nanti saya mau lihat nih gimana caranya Mas Wahyu ngerespon sama Mas Wahyu menggali setelah pertanyaan ini dilemparkan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, silakan Mas Wahyu, kita coba simulasi game aja. Oke. Coach, ini pertanyaannya salah satu aja ya. Salah satu aja nanti. Oke. Mungkin tiga lah, nanti kita lihat nih tiga pertanyaan kira-kira bisa dikembangin nggak sama Mas Wahyu. Oke, untuk game siapa? Oke. eh saya nanyanya ke dua orang langsung atau Dua orang satu-satu? langsung. Jadi ini gambarannya Mas Wahyu di depan backdrop, di depannya tuh ada Mas Doni, ada Mbak Fitri. Jadi langsung main sama mereka berdua. Oke. Oke. eh Bapak Ibu, dan Masa Bapak Ibu? oh enggak, mau Oh, bridging Audin dulu dulu ya? tadinya gitu, Oh Coach. iya. Ya lanjut. Oke. Oke. Ya, Bapak Ibu tamu undangan, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kita mau ada acara sedikit games dulu nih untuk kedua calon tunangan, Mas Doni dan Mbak Eva. Ya, saya mau bertanya kepada Mas Doni dan Mbak Eva nih. Kira-kira siapa yang suka duluan? Boleh dijawab? 1, 2, 3 dulu dong. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Angkat tangannya. Siapa nih yang duluan nih? Enggak ada nge-raise hand. D- Duluan kemana, Kak? Oh, maksudnya siapa yang suka duluan nih? Maksudnya apakah Mas Doni atau Mbak Eva yang suka duluan secara perasaan gitu. Oke, Mas Doni ya. Oke, berarti Mas Doni duluan nih. Ternyata yang suka duluan sama Mbak Eva. Nah, coba kita mau sinkronkan jawabannya kepada Mbak Eva ya. Apakah memang yang suka duluan ini adalah Mas Doni kepada Mbak Eva? Benar Mbak Eva? Iya, Kak. Benar ya? Iya, Kak. Wah, luar biasa. Ternyata memang Mas Doni duluan yang suka dengan Mbak Eva dan Mbak Evanya cocok dengan jawaban dari Mas Doni. Oke. Terus pertanyaan lagi, Coach? Atau Boleh, satu aja? nanti saya koreksi satu lagi deh, atau satu lagi. Oke. Nah, tadi kan yang suka duluan ini Mas Doni nih. Nah, kemudian saya mau nanya lagi untuk Mas Doni sama Mbak Eva. Nanti jawabannya angkat tangan ya. Siapa sih yang suka ngasih surprise? Nah, antara Mas Doni sama Mbak Eva, siapa yang suka ngasih surprise? Wah, Mbak Eva ternyata yang suka ngasih surprise ke Mas Doni ya. Ternyata Mbak Eva begitu perhatian ya sama Mas Doni nih, suka ngasih-ngasih surprise. Nah, coba kita tanya ke Mas Doni, apakah benar memang Mbak Eva ini suka sekali ngasih surprise ke Mas Doni? Bener, Mas. Kalau saya soalnya orangnya lupaan. Wah, luar biasa. Jadi Berarti benar bukan. nih Mbak Eva ya, memang suka ngasih surprise. Dan Mas Doninya sendiri memang tipikal orang yang lupaan nih. Jadi yang ngasih surprise itu adalah lebih sering adalah dari Mbak Evanya. Ya, cocok jawabannya dari Mas Doni sama Mbak Eva. Terima kasih. Demikian, Coach. Oke, thank you. Tepuk tangan dong buat Mas Wahyu dong. Oke. Nah, sebenarnya ada video teman-teman. Videonya lucu banget sih buat jadi contoh, cuman saya agak nggak berani ngasih di online. Jadi intinya gini, kalau tadi kita lihat Mas Wahyu mandu game, itu oke lah. Anggaplah Mas Wahyu belum pengalaman ya buat mandu sesi game. Jadi termaafkan. Cuman sebenarnya ada satu video, ada dua video lah, dua video. Ini saya ngambil dari live streaming lamaran yang memang kebetulan MC-nya tuh bukan MC baru. Kan karena aku udah di live streaming tuh biasanya tuh udah minimal udah lebih dari 3 kali nge-MC lah. Jadi udah MC pengalaman lah. Cuman cara mandunya kayak Mas Wahyu. Nah, yang saya mau kasih tahu sama teman-teman adalah cara kita mandu game adalah gimana kita menggali antara si kedua pasangan ini. Jadi tadi harusnya nih kalau saya jadi Mas Wahyu ketika nanya pertama kan adalah siapa yang suka duluan, jawabannya Mas Doni kan. Bukan kita make sure ke Mbak Evanya apakah benar Mas Doni suka duluan, tapi kita gali ke Mas Doninya. Contoh, Mas Doni, apa sih yang bikin Mas Doni suka sama Mbak Eva duluan? Nah, Mas Doni cerita tuh. Jadi ingat konsen kita adalah tentang mereka berdua nih, bikin klien tuh, audien itu jadi seneng nonton mereka gitu loh. Jadi bukan sebatas konfirmasi gitu. Ingat ini kan games bukannya apa bukan ujian kan. Gitu. Kalau tadi kan sistemnya tuh ujian tuh kayak Mas Wahyu make sure doang, tapi ingat ini game kita mencairkan suasana. Harusnya tadi pertanyaannya keluarnya gitu ke Mas Doni. Kita menggali lagi ke Mas Doninya, bikin ingat kan kalau kemarin kita belajar improvisasi adalah ada rasa penasaran kan. Nah, kita munculin tuh rasa penasaran itu ke pertanyaan. Mas Doni, coba dong ceritain apa sih yang bikin Mas Doni suka sama Mbak Eva. Mas Doni cerita tuh. Atau kalau kita nggak nemu kita tanya aja, masih inget gak pertama kali suka sama Mbak Eva itu kapan? Apakah pertemuan pertama, kedua, ketiga, itu kan jadi cerita tuh story. Mas Doni ngomong bla 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 sama tadi kayak surprise tuh. Siapa yang suka ngasih surprise dulu Mbak Eva? Harusnya kan pertanyaan yang muncul tuh apa? Coba Mas Wahyu, testing testing. Surprise apa yang suka dikasih
Nah, Eva. itu. Surprise apa Mbak Eva yang sering dikasih? Nah, ini kan dijawab nih, misalnya suka ngasih coklat. Emang kenapa suka ngasih coklat? Misalnya Mbak Eva jawab, karena Mas Doni suka coklat. Nah, kita harusnya sebagai MC itu penasaran, kenapa Doni suka coklat? Baru kita tanya, Mas Doni kalau boleh tahu, Mas Doni kenapa suka sama coklat? Apa ada momen-momen tertentu? Mas Doni cerita lagi tuh. Jadi satu pertanyaan tuh bisa 3 menit, Mas. Gitu loh, kurang lebih. Jadi ini saya ngasih contoh, Nas. Tapi sebenarnya ada video contoh yang lebih lucu. Jadi kalau tadi kan saya anggaplah Mas Wahyu termaafkan lah karena Mas Wahyu memang belum terbiasa. Tapi ada MC pengalaman kayak gitu mandunya Mas Wahyu. Nah saya nggak pengen sebenarnya teman-teman tuh kayak gitu. Harusnya teman-teman tuh ngeh. Sesi mandu game adalah sebisa mungkin kita coba gali dan menghidupkan suasana dari si pengantin, dari si klien lah kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang kita pakai pertanyaan yang kedua nih. Ini sama sih. Ini sama ya. Cuman ini biasanya pakai alat tulis ya, alat tulis bisa atau pakai yang kipas juga bisa. Jadi sama aja lah. Oke, coba Isna deh, Isna. Isna coba yang mandu ya, Isna mandu. Ininya Wahyu sama Fitri ya. Yang si ininya Wahyu sama Fitri yang nanti jadi calon tunangannya. Oke. Oke, Siapa Mas Wahyu sama Mbak Fitri ya? Mbak Fitri ya. Oke. Oke, baik. Eh, langsung aja di sini untuk makin kenal sama dua pasangan yang berbahagia hari ini. Menyempurnakan juga dari 90%-nya biar jadi 100%. Ini saya punya papan, jadi masing-masing Mbak Fitri dan Mas Wahyu bisa pegang papannya dulu. Oke, nanti saya akan kasih beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaannya bisa ditulis di papannya ya. Oke, yang pertama, sebutkan tempat tanggal lahir pasangan kalian. Nah, jadi Mas Wahyu sebutin tanggal sama tempat lahir dari Mbak Fitri sebaliknya. Tulisnya di kolom chat aja, di kolom chat ya. Oke, Hitungan ketiga ya. Isna lanjut. 1, 2, 3. Belum ada nih. Ngarang aja ngarang, jangan Oh, serius-serius banget ngarang ya. Nah, gitu. Oke, baik. Hitungan ketiga, saya minta untuk ditunjukkan ke depan ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Fitri, Jakarta 30 Juni 95. Ini jawaban dari Mas Wahyu. Benar nggak, Mbak Fitri? Betul Iya, ya? betul. Oke. Untuk Mbak Fitri jawabannya nih, Purwokerto 16 Juni 2000. Tahun 2000, benar nggak Mas Wahyu? Benar. Benar ya. Oke, berarti udah sama-sama saling kenal, udah sama-sama saling tahu ya. Kalau ini mah gampang, pasti kan tiap tahunnya, apalagi udah 3 tahun bersama ya gitu. Udah 3 tahun kenal, pasti udah tahu lah tiap tahunnya merayakan ulang tahun masing-masing ya. Lanjut nggak, Coach? Lanjut. Itu mah paling gampang soalnya. Yang lain dong pertanyaannya. Oke. Yang kedua, apa hal romantis yang pernah pasangan kamu lakukan? Oke, boleh boleh dijawab di papannya, nanti hitungan ketiga bisa ditunjukkan ke depan ya. Tulis di kolom chat ya. Oke. Sudah? Oke. Oke. Sudah ya? Saya hitung 1, 2, 3. Oh, Mas Wahyu jawab hujan-hujanan naik motor. Wah, so sweet banget ya. Hujan-hujanan naik motor ke puncak. Makan jagung bakar. Oke. Kalau Mbak Fitri diajak konvoy. Wah, Mas Wahyu, kalau boleh tahu anak motor. Iya sih. Wih, Benar. prediksi. Jaya. Duda minus one deh. Oh, udah -1 ya. Oke, Mbak Fitri diajak konvoy. Biasanya diajak konvoy kemana sih Mbak Fitri sama Mas Wahyu nih? Diajak ke puncak, terus mampir ke warpat, makan Indomie bareng. Masya Allah.
Romantis banget ya, walaupun dengan semangkok Indomie, tapi kalau berdua pasangan itu udah terasa dunia milik berdua ya, gitu. Oke, berarti kalau kita lihat pertanyaan jawabannya hampir mirip ya, yang satu konvoy, yang satu naik motor hujan-hujanan gitu. Berarti ini menandakan serasi dan memang cocok kedua pasangan ini ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan yang terakhir. Sebutkan satu kota atau negara yang mau kalian kunjungin. Boleh ditulis Mbak Fitri dan Mas Wahyu. 1, 2, 3. Oke, Mas Wahyu jawab Swiss. Mbak Fitri jawab Turki. Oke, Mas Wahyu mau tanya nih. Pasti kan Mbak Fitri cerita-cerita dong kalau pengen banget ke Turki ya. Sorry, ini kan kebalik ya. Maaf. Oke, Mbak Fitri jawab kalau Mas Wahyu mau ke Turki. Oke, Mas Wahyu jawab kalau Mbak Fitri mau ke Swiss. Oke, Mbak Fitri, kalau boleh tahu bener nggak sih ini jawabannya? Pengen banget ke Swiss ya Mbak Fitri ya? Iya, betul. Oke, Mas Wahyu, apa sih yang biasanya sering diceritakan tentang Swiss nih oleh Mbak Fitri? Kenapa sih Mbak Fitri pengen banget ke Swiss? Boleh dikasih tahu nggak sih? Iya, Fitri itu seneng banget ngelihat pegunungan sebenarnya kan, pegunungan yang tertutup salju gitu, sering banget cerita seperti itu. Nah, Oke. dan ditambah dengan geyser airnya segala macam. Ya, jadi memang benar sih itu adalah impiannya untuk bisa pergi ke Swiss gitu. Masya Allah, memang Swiss itu negara paling indah ya. Kalau kita lihat tuh benar-benar negara ya kayak dongeng-dongeng ya gitu, yang kita suka lihat di TV gitu ya. Oke, kalau Mbak Fitri jawab Turki, betul nggak nih Mas Wahyu? Pengen ke Turki? Benar. Oke, Mbak Fitri, kenapa sih Mas Wahyu nih mau ke Turki? Ada apa di Turki? Soalnya di Turki biar mau langsung cobain kebab langsung dari Turkinya. Tuh. Oh, emang Mas Wahyu nih suka makan, suka jajan gitu ya? Iya, suka. Oke, emang suka nyemil ya berarti ya Mas Wahyu ya. Oke, kalau di Turki tuh biasanya memang ya kita seringnya kan makannya kebab babarafi ya gitu. Cuman kalau dari Turkinya langsung kan itu pasti rasanya lebih menarik gitu ya. Oke, hadirin sekalian, kita sudah lihat bersama-sama betapa serasinya ya Mbak Fitri dan Mas Wahyu ini. Mereka bisa saling melengkapi, mereka sudah mengenal satu sama lain. Oke, terima kasih Coach. Thank you Isna, tepuk tangan dong buat Isna dong. Ya, mantap ya Isna ya. Nah itu kalau Isna udah bagus ya buat tadi ngasih pertanyaan terus ngegalinya juga bagus. Cuman tadi yang mesti di note ini aja Isna, gak semua jawaban dari pasangan yang kita tanyain itu perlu kita komentarin. Contoh tadi kan, nah, jadi kalau kalau emang perlu komentarin, kalau enggak usah. Karena kan mereka udah cerita panjang nih, ya kan? Kayak tadi mesti cerita karena ini udah kalau udah ngerasa itu aja udah cukup didengar sama auden atau udah pecah, ya udah kita nggak usah nambah-nambahin. Kayak tadi kan, ya karena kan kita bukan apa ya, bukan bukan host talk show gitulah, yang harus kita respon apa yang mereka jawab terus kan. Jadi intinya biarkan aja hiburannya di mereka, kita cukup bantu biar mereka bercerita aja, sebenarnya tujuannya di situ sih. Tapi kalaupun bisa boleh sesekali. Cuman kalau tadi kan hampir semua pertanyaan kan di komentarin Maisna kan. Nah, itu sebenarnya kurang oke sih kalau buat acara lamaran gitu. Ya kalau acaranya kayak talk show, seminar itu bagus karena kita kelihatan lebih smart kan. Nah, tapi kalau acara lamaran kita nggak perlu sampai segitunya, cukup kita komentarin yang bisa dikomentarin aja, nggak usah dipanjang-panjangin. Karena tadi udah ceritanya udah menarik kan, konvoy kemana, hujan-hujanan, oh emang nggak takut sakit gitu, itu kan bisa kan. Jadi tipis-tipis aja. Gitu. Oke, ini udah oke, Isna makasih ya. Oke.
Ya ini buat gambarannya teman-teman. Jadi sayangnya kita online ya. Kalau offline sih banyak banget yang bisa saya kasih gambaran karena kita bisa praktek langsung. Cuma karena online jadi terbatas banget kita buat coba praktek lebih dalam ya. Oke. Oke, kira-kira itu buat gambaran aja teman-teman di sesi lamaran kali ini. Karena memang saya beneran mangkas materi banget. Yang materi 1 hari dibikin cuma 1 jam setengah kan saya juga bingung ya apa yang mau dipotong ya sebenarnya. Tapi ya seenggaknya bisa tersampaikan lah sama teman-teman lah buat experience. Oke, ada yang bertanya nggak kira-kira dari sesi kita malam ini lah kurang lebih. Yang sesi game juga boleh. Fitri boleh. Coach, maaf mau tanya, kalau di apa kalau jadi MC lamaran ini ada kayak gladi gladi kotor atau gladi bersihnya dulu gitu nggak sih? Apa langsung aja? Langsung aja sih kalau acara akad sama lamaran langsung mulai. Tapi kalaupun geladi paling kayak prosesi-prosesinya aja kita ngasih tahu ke keluarga si cewek kayak tadi tuh. Nanti Bapak nyambutnya di sini, nanti arahkan duduknya di sini. Lebihnya udah pas sambil jalan. Makanya kayak game ini tuh bener-bener on the spot sih gitu kurang lebih. Kalau ada Mm-mm. game ya gitu Oke. loh. Mm-mm. Thank you, Coach. Ya. Makanya kalau acara-acara korporat tuh enak kan kita geladi dulu ya. Kalau ada yang kurang kita bisa nyapin kan. Nah kalau acara kayak gini tuh Iya. satu kesalahan udah karena saya agak salut sih sama orang-orang yang berani terjun ke wedding tapi tanpa persiapan matang sih. Padahal mereka nggak tahu aja kalau dapat paid moment. Kita kalau dapat paid moment tuh acara wedding tuh atau acara lamaran segala macam tuh udah langsung Fitri assalamualaikum gitu. Udah nggak dipakai lagi besok gitu. Apalagi nyebar ya, misalnya jangan pakai Mas Doni kemarin setelah nyebut nama pengantin. Wah, itu bahaya banget. Kayak itu gitulah. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Coach, Mas Ayu, boleh-boleh. kalau kita, aku sempat bingung sih waktu itu ditanya eh, tarifnya berapa sih gitu kan, ditanya Hmm. maksudnya. Nah, tapi kan karena saya waktu itu baru pertama juga nggak nggak terlalu aware lah sama tarif. Maksudnya dia mau manggil aja, sebenarnya kita udah seneng gitu kan. Hmm. Nah, sebenarnya ada batasannya nggak sih coach untuk misalnya next nih kita sudah jadi eh, yang mungkin rada pro gitu ya. Ada batasannya terkait tarif gitu nggak sih kalau misalnya mereka nanya nih gitu. Atau kita pikir, ah udah itu mah gampang atau apa seperti itu gitu. Sebaiknya jawabnya seperti apa coach? Oke, makasih Mas Wayu. Sebenarnya sih baik lagi ke garis mulanya teman-teman ya. Kalau teman-teman mulainya nol banget ya, pasti tahapannya agak berat kan kalau langsung ngasih harga kan. Karena pasti kesempatan aja belum punya kan. Gimana mau ngasih harga? Toh kesempatan aja nyarinya susah. Nah, tapi kalau nanti teman-teman udah jalan sih kalau ditanya ada batasannya jawabannya ada Mas Wahyu. Karena apa? Karena kan kita kemarin di awal udah sepakat bahwa MC ini adalah profesi kan, bukan hobi kan. Jadi namanya profesi kan ada harga yang harus dibayar lah. Nah, harganya berapa sebenarnya baik lagi ke teman-teman. Mau seberapa teman-teman ngasih skill teman-teman ke publik gitu. Ke jasa teman-teman, teman-teman kasih berapa sebenarnya terserah teman-teman masing-masing. Cuman kalau kita belajar di awal kan yang masalah publish harga itu saran saya sih jangan. Jadi biarkan harga teman-teman tuh cukup antara teman-teman sama klien aja yang tahu. Jadi ibaratnya misalnya nih Mas Wahyu ngasih harga cuma 100.000 nih. Mungkin orang akan mikir tuh kemurahan kan. Tapi buat Mas Wahyu yang baru nyari pengalaman itu mungkin adalah hal yang wajar. Karena Mas Wahyu pun belum pede sama skillnya Mas Wahyu. Makanya ngasih harganya segitu. Nah cuman kan baik lagi yang kita sepakati di awal. Yang salah adalah mempublish saya open jasa MC ini 100.000 aja cukup. Nah itu Mas Wahyu kurang tepat. Tapi kalau misalnya Mas Wahyu skip buat antara klien aja nggak ada masalah. Yang batasannya ada. Berapa ya terserah Mas Wahyu mau menghargai jasa Mas Wahyu atau skill Mas Wahyu berapa. Yang pasti kan yang perlu kita hitung adalah skillnya. Kedua transport. Transport aja udah kehitung tuh. Misalnya Mas Wahyu orang Bekasi, nge-MC misalnya di Jakarta lah. Let's say misalnya butuh transport 150.000 atau 200.000. Nah, itu aja udah kehitung. Transportnya 200.000 misalnya. Baju, misalnya Mas Wahyu nggak punya bajunya mesti beli atau mesti sewa. Keluar kos lagi kan. Nah, jadi banyak item-item yang mesti dipikirin sih buat tentuin harga kita berapa sebenarnya. Nah, berapanya sebenarnya balik lagi ke masing-masing sih. Karena kan garis start kita beda-beda nih, gitu loh. Jadi itu terserah teman-teman sebenarnya, nggak ada patokan khususnya.
Oke, Coach. Thank you. Yuk, ada lagi? Yang off cam boleh kalau mau nanya. Cukup ya, nanti Coach, boleh. Sama Mas Doni. Yuk. Coach, sebenarnya nambahin pertanyaan Mas Wahyu sih, Coach. Oke, kalau memang ternyata nggak ada, tapi bagi kami-kami yang mungkin baru terjun, Coach, misalnya, let's say yang setahun kurang gitu, baru jadi MC wedding atau baru-baru mau nyoba MC wedding misalnya, katakanlah range di Jabodetabek misalnya. Eh, Ya tadi saya paham sih coach, jawaban coach itu mungkin ya balik lagi ke kita iya gitu. Tapi kadang kita kan juga kita ngasih Harga ketinggian pasaran khawatir gitu salah, maksudnya. khawatir ngasih kerendahan khawatir salah juga gitu. Barangkali ada coach mungkin atau dari pengalaman coach Isan sendiri atau coach Isan ngelihat katakanlah pernah nge-mentorin siapa yang baru terjun di dunia wedding, pasti pertanyaannya mirip-mirip kan sama kami, sama Wahyu, Ya, sama saya gitu saya kan. jelasin sih Berapa sih kalau di coach workshop bagusnya MC gitu. wedding sih saya jelasin. Oh, Kalau di workshop MC wedding offline sih saya jelasin. Gitu, asal itu. Tapi kurang lebih berapanya sebenarnya kalau saya sih ngajarin yang ikut di workshop MC wedding tuh saya bilang cobalah teman-teman startnya di 500.000. Saya bilang 500.000 sampai 1 juta lah. Itu buat awal-awal. Tapi kalau misalnya pemula ya. buat pemula tuh. Tapi kalau misalnya jatuhnya bantu teman, misalnya yang kita support teman nih, ya emang misalnya teman kita mau nikah, ya itu mah transport aja cukup lah. Oke, tapi kalau misalnya ada yang datang dari Instagram, datang ngechat Mas Doni misalnya, ya dari 500.000 lah. Kalau bisa paling murah tuh 500.000. Kenapa saya bilang 500.000 paling murah? Itu tandanya teman-teman udah bisa mulai menghargai skill teman-teman lah. Ya, kalau teman-teman ngasih harga di bawah 500.000, ya mohon maaf ya bahasa kasar saya dapat apa gitu, dapat capek doang. Jadi mulai pede aja kalau ngerasa udah skillnya mumpuni atau udah ngerasa sanggup, ya mulai berani 500.000 aja nggak apa-apa. Nanti ya main di 500 sampai 1 juta lah, itu masih aman buat pemula sebenarnya. Nah, kebanyakan tuh orang takut Mas Doni ngasih harga di 500.000, beraninya di bawah 500.000. Padahal kasihan di dianya, maaf-maaf ya, bahasanya kan nyari portofolio nih. Misalnya open job di trade, open jasa MC buat 10 orang, harga khusus misalnya. Anggaplah Mas Doni dapat 10 nih job, tapi dapatnya 350.000. Coba, kebayang nggak? 10 kali keluar, tapi cuman dapat capek doang. Kalau saya sih, jujurnya nggak pernah. Saya dari awal mulai tuh saya dari 500.000 saya tuh mulai naikin dikit-dikit karena kalau mulanya dari 500.000 tuh naiknya gampang, tapi kalau di bawah 500.000 karena gini, harga itu nentuin market teman-teman. Harga itu nentuin market. Ketika teman-teman ngasih harga kemurahan, ya mohon maaf, ketika teman-teman naikin harga dikit susah dapatnya. Tapi kalau kita ngambil di middle, nanti enak tuh, kita bisa turunin, bisa naikin juga oke. Nah itu nanti prosesnya bakal kayak gitu sebenarnya, kurang lebih. Harga itu Oke. boleh kita cantumin di di ini kita nggak coach kayak profile atau CV, semacam CV kan kadang suka diminta Di tuh sama red WO card, atau apa. di red Oh card, di di red red card card kita tulis aja ya. dicantumin. Iya, Oh, oke di CV oke dicantumin kalau MC. oke oke. Kan Siap CVMC coach. itu kan red card sebenarnya. Oke. Oke, thank Ya, you cukup coach. ya teman-teman ya. Aman ya Mas Doni ya semua. Oke. Oke, kalau gitu makasih teman-teman atas waktunya pada malam hari ini. Sampai ketemu di dua pertemuan terakhir MC Akad dan Resepsi. Semoga nanti itu juga jadi gambaran lah. Walaupun saya juga ya mohon maaf nggak akan jelasin sedetail mungkin karena kita di offline, tapi saya coba bikin materinya seefektif mungkin lah supaya teman-teman bisa dapat gambaran kalau nanti diminta jadi MC akad dan resepsi. Dari saya cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC kita Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berikan apresiasi terbaik untuk Coach Ihsan Kamil. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Masya Allah banyak sekali ya ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Malam ini kita sudah belajar banyak nih tentang bagaimana menjadi MC lamaran yang menyenangkan, membedah struktur, diksi, dan flow acara lamaran dengan sangat detail. Hari ini kita sadar ya bahwa lamaran itu bukan sekedar acara formal, tapi di dalamnya ada emosi, ada pertemuan keluarga, ada momen yang akan diingat seumur hidup, dan MC di sini bukan hanya sebagai penghibur, tapi penjaga suasana, menyenangkan tanpa berlebihan, hangat tanpa kehilangan etika, dan cair tanpa mengurangi wibawa. Semoga setelah sesi ini kakak-kakak tidak lagi melihat lamaran sebagai acara kecil ya. Justru disinilah banyak MC yang membangun reputasi. Satu acara lamaran yang berhasil
bisa menjadi pintu masuk nih ke akad dan resepsi. Jadi jangan anggap sepele ya. Kuasai, latih, dan tingkatkan standar diri. Baik, di sesi berikutnya kita akan naik level nih ke acara yang lebih sakral. Dari lamaran yang hangat, kita akan masuk ke MC akad yang hikmat. Ini adalah momen yang paling sensitif dalam rangkaian wedding. Salah diksi bisa mengubah suasana. Salah timing bisa mengganggu kehusyuan. Pastikan teman-teman hadir pada Kamis 5 Maret 2026 pukul 20.30 sampai 22 WIB via Zoom meeting. Karena sesi ini akan menentukan apakah kakak-kakak siap masuk ke market wedding yang lebih serius. Baik, sebelum kita akhiri sesi pertama, mari kita foto bersama. Silakan aktifkan kamera dan juga tunjukkan senyum terbaiknya. Dipersilakan kepada kakak-kakak untuk mengaktifkan kameranya. Baik, apakah sudah siap semuanya? Mungkin kita bisa mulai menghitung ya. 3, 2, 1. Boleh nih ganti gaya kakak-kakak. Ayo tunjukkan gaya terbaik kakak-kakak. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada seluruh kakak-kakak yang telah hadir dengan fokus dan juga komitmen. Terima kasih juga nih untuk Coach Ihsan Kamil yang telah dan seluruh tim Karir MC yang telah menyiapkan sesi ini dengan sangat maksimal. Saya Fitri Laila, mewakili seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama sesi berlangsung. Dan karena tadi dibuka dengan pantun, jadi saya izin menutup dengan pantun juga ya. Membeli kain di pasar Keramat, kainnya bagus, murah harganya. Terima kasih kepada kakak-kakak hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih kasih. Fitri dan teman-teman semua. Maaf. Selamat Terima istirahat. kasih, Thank you, Coach. Coach. Terima kasih, Ya. Coach.